Terlihat di sini bos Yakuza yang sedang membuat tato tradisional. Ia terus merasakan kesakitan akibat tertusuk oleh jarum. Dan terlihat anggota Yakuza lainnya menemukan dan membuka sebuah amplop yang berisikan butiran tanah hitam yang itu tandanya ada bahaya yang akan datang. Di sini bos Yakuza pun memarahi sang kakek, karena dia tidak tahan dengan rasa sakit untuk ditato. Namun sang kakek merasa ketakutan, bukan karena dimarahi karena kejadian yang akan datang setelah menerima amplop berisikan tanah hitam. Dan kakek mengingatkan bahwa sisa hidupnya akan segera berakhir karena sang ninja sudah berada di sekitar kita. Namun kelompok Yakuza malah menertawakan sang kakek. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh kakek. Di sini semua anggota Yakuza dibantai habis oleh sang ninja, termasuk sang kakek. Di sini bos Yakuza pun ketakutan karena keberadaan ninja benar adanya di dunia nyata, bukan di film Ninja Hattori saja. Scene berpindah dengan memperlihatkan seorang guru dengan murid-muridnya. Ternyata di sini adalah pelatihan klan Uchiha yang melatih anak-anak untuk dijadikan ninja pembunuh. Tempat tersebut jauh dari kehidupan warga, sehingga mereka bebas melakukan apa saja. Kita diperkenalkan tokoh utama yang bernama Raizo. Dia memiliki kemampuan di atas rata-rata murid yang lainnya. Terlihat juga seorang gadis kecil yang bernama Sakura, yang akan mengubah alur cerita. Sebelum memulai latihan, Dang Guru pun memperlihatkan sebuah kemampuan yang tak masuk akal, karena sang guru menggoreskan luka pada tangannya, dan tiba-tiba luka tersebut sembuh tanpa bekas. Entah itu trik ataupun magic, cukup untuk mendoktrin anak kecil yang belum bisa mikir. Dikarenakan Raizo memiliki bakat untuk menjadi pembunuh, di sini sang guru pun memiliki perhatian khusus kepada Raizo. Tapi bukannya bisa latihan semena-mena karena dapat perhatian khusus, Raizo malah mendapatkan latihan lebih kejam dan lebih sadis daripada teman-teman lainnya. Seperti yang terjadi saat ini, hanya Raizo mendapatkan pelatihan khusus oleh sang guru, di mana latihan tersebut harus berjalan tanpa menimbulkan suara. Namun Raizo adalah anak kecil yang belum bisa mikir, sehingga sang guru harus memukul kakinya sampai berdarah. Terlihat di sini Sakura yang mengobati kaki Raizo. Waktu pun berlalu dengan cepat. Terlihat Raizo dan Sakura pun tumbuh dewasa. Terlihat juga Raizo sedang melakukan duel dengan murid lainnya bernama Takeshi. Namun Raizo dapat dikalahkan dengan kecurangan yang dilakukan Takeshi. Sehingga Raizo pun terjatuh, membuat dia mendapatkan perlakuan khusus dari sang guru. Bukan mengobati ataupun prihatin, malah membuat Raizo kesakitan dengan memukul ulu hati. Raizo. Very good, Raizo. Terlihat juga Sakura dengan mudah mengalahkan lawannya, dan sang guru pun meminta agar Sakura melukai lawannya. Namun Sakura yang memiliki hati dan pikiran yang sehat, dia pun menolak. Sebelum lanjut ke video, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Sebagai penonton yang baik, alangkah baiknya jika kalian membantu channel ini berkembang dengan menekan subscribe dan like. Terima kasih. Karena kejadian tersebut, Sakura pun mendapatkan tebasan dari sang guru, membuat wajahnya tergores dan dihukum dikurung seperti burung. Karena Raizo merasa berutang budi, Raizo pun memberikan minum kepada Sakura untuk bertahan hidup. Ketika hukuman itu telah selesai, terlihat Sakura yang berniat untuk kabur dari camp Uchiha, namun dihadang oleh Raizo, karena terlalu besar resiko yang didapat kalau sampai dia tertangkap. Namun Sakura yang keras kepala malah berbicara, setiap orang memiliki kebebasannya masing-masing untuk menentukan hidup. Dan dia pun memilih untuk kabur. Dan benar saja, Sakura tertangkap oleh anak buah sang guru, yang membuatnya harus mati di hadapan Raizo. Terlihat juga di sini seseorang yang bernama Alice, yang bertugas untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, yang mana kasus ini sama dengan kasus tahun-tahun yang lalu. Dia melaporkan kedarakan timnya yang bernama Jack. Jack pun bingung dengan kejadian tersebut, namun dengan metode yang sama yang dilakukan pembunuh, dengan selalu diawali dengan padamnya lampu. Jack pun menyarankan agar Alice bertemu dengan seorang yang lebih dulu menangani kasus ini.
Scene pun berpindah memperlihatkan Raizo yang diberikan misi oleh sang guru untuk menghabisi nyawa seseorang. Dengan mudah misi tersebut Raizo selesaikan. Ketika Raizo ingin memberikan laporan, terlihat sang guru dan dedungunya mendatangi Raizo untuk diberikan misi baru, dengan membunuh seorang murid yang berusaha kabur dari klan Uchiha. Di sini Raizo yang merasa muak dan bertentangan dengan keinginannya dan membuat kenangan dengan Sakura kembali. Dia pun memutuskan berkhianat dengan menebas sang guru dan murid-muridnya, sehingga meninggalkan bekas luka di wajahnya sama seperti yang dilakukan sang guru kepada Sakura. Namun karena kalah jumlah, Raizo pun memutuskan untuk mundur dan mengeluarkan jurus 1000 langkah. Raizo pun memulai kehidupan barunya dengan menjadi warga negara yang baik dan patuh dengan aturan-aturan negara. Di sini, Alice berhasil menemukan seorang istri dari orang yang pernah menyelidiki kasus ini sebelumnya. Namun harus tewas. Alice pun bingung, kenapa banyak sekali lampu sorot dan CCTV yang terpasang di rumah, membuat rumah ini terlihat seperti panggung konser. Sang ibu pun menjelaskan bahwa karena ketakutan dengan kejadian yang pernah dialami sebelumnya, di mana keamanan yang ia lakukan adalah ide dari sang suami untuk menghalau ninja yang dikenal dengan klan Uchiha dengan selalu mematikan lampu saat beraksi. Namun bagi ninja itu sekedar lampu sorot, bukan halangan baginya untuk melancarkan aksi. Alice pun meminta izin kepada sang ibu untuk mengecek rekaman CCTV, dan Alice pun tak menemukan adanya seorang ninja dalam rekaman tersebut. Hanya wajah Raizo yang tertangkap kamera. Namun dengan adanya rekaman CCTV yang kurang membuktikan Raizo adalah pelaku ataupun menghalangi pelaku, di sini Alice pun menyimpulkan bahwa dia harus bertemu dengan Raizo dan harus mendapatkan jawaban. Terlihat Raizo yang pulang dari aktivitas kesehariannya dan memastikan bahwa tidak ada orang yang memasuki rumahnya, dia pun mengecek satu persatu alat yang ada di rumahnya. Raizo pun tetap melakukan latihan seperti yang dilakukan di klan Uchiha, dan sesekali mengingat sang guru yang telah menyiksa dirinya, membuat Raizo berlatih lebih keras agar dapat mengalahkan klan Uchiha sendiri, seperti Itachi Uchiha. Setelah latihan yang dilakukannya, Raizo pun pergi entah kemana. Sesekali Sakura hadir dalam ingatan yang membuat dia segera membantai klan Uchiha. Namun di sini Raizo tahu bahwa kemampuannya tidak cukup kuat untuk melakukannya sendirian. Tidak seperti Itachi yang membantai semua klannya sendirian, di sini Raizo memutuskan untuk bekerja sama dengan Alice, yang dimana Alice juga sedang mencari keberadaan klan Uchiha. Terlihat Jack meminta Alice untuk pergi dari kota ini demi kelangsungan hidupnya, dikarenakan Alice sudah terlampau jauh menyelidiki kasus ini. Namun Alice menolak karena dia sudah menemukan Raizo yang ada di rekaman CCTV, yang itu tandanya hanya satu langkah lagi untuk bisa mengungkap kasus ini. Di sini benar saja apa yang dikatakan Jack. Tiba-tiba lampu rumah Alice mati, dan ya, Raizo berhasil membunuh ninja yang ingin menculik Alice. Di sini Mika memberitahu kepada Jack bahwa dia telah menemukan Raizo. Entah apa yang ada dipikirkan Jack, sehingga dia menangkap Raizo dengan kemampuan anak buahnya. Di sini, Raizo diikat dan diawasi oleh CCTV dengan pencahayaan full, agar Jack dapat melihat apa yang akan dilakukannya. Di sini Raizo meminta kepada Alice agar melepaskannya dengan menawarkan dirinya untuk membantai klan Uchiha. Namun Jack menolaknya karena Jack sudah terlalu sombong dengan memiliki sebuah tentara yang dia pikirkan lebih kuat dari ninja. Jack tidak tahu judul film ini adalah Ninja Assassin, dan tiba-tiba Jack yang tadinya sombong pun mulai ketakutan dan bersembunyi. Terlihat Alice melepaskan ikatan Raizo. Di sini, Raizo meminta Alice untuk menunggunya di mobil, sedangkan dirinya Alice pun memutuskan pergi ke bawah, agar kondisinya sedikit kondusif. Namun, di sini Raizo sendirian untuk menghabisi mereka. Namun karena banyaknya ninja yang bermunculan, membuat dia kewalahan, dan pertarungan pun berpindah di jalan raya, yang membuat suasana menjadi lebih menegangkan.
Akibat fokusnya Raizo terbagi dengan menghindari kendaraan dan tebasan, akhirnya dia pun terkena operasi dadakan di perutnya oleh Takeshi. Namun, ya, di sini Alice berhasil menyelamatkan Raizo dan menempatkan di dalam kamar. Terlihat juga Jack yang berhasil kabur dan memiliki ide agar mereka menyerahkan Raizo ke klan Uchiha dan memasang alat pelacak di dalam tubuh Raizo. Di sini terlihat Raizo di dalam peti besi yang akan dibawa oleh klan Uchiha menemui sang guru. Di perjalanan pun Raizo mengingat pelajaran penting yang diberikan sang guru, bahwa dengan memusatkan cakra ke luka, membuat tubuh yang terluka beregenerasi dengan cepat. Tak butuh waktu lama, Raizo pun berhasil menyembuhkan lukanya. Namun di sini Raizo yang ingin dihabisi dan dieksekusi hanya bisa pasrah. Namun sang guru ingin menyiksa Raizo sebelum membunuhnya. Dan dengan tinjuan Saitama membuat Raizo memuntahkan darah dan mengeluarkan alat pelacak dari tubuhnya. Namun, tiba-tiba, pasukan Alice pun datang pas pada waktunya, sehingga film ini berlanjut. Ninja memang kuat, namun jika dihadapkan dengan senjata modern, bisa apa? Raizo dengan amarah untuk balas dendam, ia pun masuk dan menemukan Takeshi. Dan berhasil mengalahkannya. Akhir face-to-face antara Raizo dan guru pun dimulai. Melihat perkembangan Raizo yang hampir setara dengan dirinya membuat gurunya kewalahan. Namun Raizo belum sempat mempelajari jurus rahasia guru, yang dimana kekuatan ini membuat sang guru seperti Minato, sehingga Raizo pun terjatuh. Di sini sang guru pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Raizo, yang dia didik sepenuh hati, dan memutuskan untuk menyerahkan tahta klan Uchiha kepadanya. Namun malah berkhianat. Di saat Raizo ingin dihabisi, Alice pun datang dan menyelamatkannya. Dikira peluru mengenai sang guru, dia malah berada di belakang Alice dan menusuk dada kiri Mika, yang membuatnya terjatuh. Melihat kejadian yang sama orang-orang terdekatnya mati di tangan sang guru, membuat Raizo melepaskan semua cakranya dan menggantikan cakranya dengan cakra alam, membuat dia berhasil mencapai Sage Mode, yang kekuatan itu sama seperti kekuatan khusus sang guru, namun lebih cepat, membuat sang guru pun tertebas. Di sini kembali ke Alice yang telah sadar dan membuat orang bingung, karena harusnya dia mati. Namun, Alice menjelaskan bahwa dia memiliki kelainan dari kecil, bahwa jantungnya berada di perut, bukan di dada. Film ini pun selesai.